Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mendiskusikan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Radalina Lendra Putra Satria dengan NIM 2013-2206. Lalu teman Saya Nayang Arwida Jasa Putra dengan NIM 2031-02231. Saya Mustika Pramestia Diana dengan NIM 2003-102225. Jadi apa itu OJK? OJK adalah lembaga independen milik pemerintah yang mengawasi dan mengatur segala kegiatan di sektor keuangan. Adapun OJK bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Pemimpin OJK dan bagaimana prosedur kepemimpinannya. Biasanya prosedur kepemimpinan OJK melibatkan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, Ketua OJK biasanya ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan calon Ketua OJK biasanya harus melewati proses seleksi dahulu. Ini mungkin akan melibatkan pemilihan calon kandidat yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang keuangan, hukum, ekonomi, dan bidang terkait lainnya. Pemimpin OJK memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan sebagainya. Mereka juga harus menjalankan tugas mereka dengan integrasi, independensi, transparansi, dan memastikan stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan. Selanjutnya, apa OJK memiliki keterkaitan dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan? Yang pertama, OJK bertanggung jawab langsung atas pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan non-bank. OJK berfokus pada perlindungan konsumen, stabilitas sektor keuangan, dan pertumbuhan sektor jasa keuangan. Yang kedua, Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia. Tugas utama Bank Indonesia adalah mengatur kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Bank Indonesia juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama dalam hal likuiditas dan kelancaran sistem pembayaran. Selanjutnya, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan anggaran pemerintah. Mereka mengelola penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal. Kemenku juga berperan dalam mengawasi dan mengelola aset-aset negara. Meskipun ketiga lembaga ini memiliki mandat yang berbeda, mereka bekerjasama dan memiliki keterkaitan yang erat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia. Misalnya, OJK dan Bank Indonesia dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah likuiditas di sektor keuangan, dan Kementerian Keuangan berperan dalam menyusun anggaran pemerintah yang memengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Kerjasama antara ketiganya penting untuk mencapai tujuan ekonomi dan keuangan nasional. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang Indonesia didirikan pada tahun 2011 sebagai bagian dari reformasi sektor keuangan di Indonesia. Sebelum OJK didirikan, sektor keuangan di Indonesia diatur oleh beberapa lembaga pengawas yang berbeda, seperti Bank Indonesia, BPAM, dan lembaga keuangan. Yang pertama, Bank Indonesia. Bank Sentral Indonesia yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan perbankan serta kebijakan moneter. Yang kedua, BPAM. Lembaga ini bertugas mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank di Indonesia, termasuk perusahaan efek dan lembaga pembiayaan. Yang ketiga, BPAM bertanggung jawab atas pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya. Pendirian OJK pada tahun 2011 bertujuan untuk mengkonsolidasikan
menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi sektor keuangan di Indonesia di bawah satu otoritas tunggal OJK, menggantikan peran-peran yang sebelumnya dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut dan bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi menyeluruh sektor jasa keuangan termasuk perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pengawasan sektor keuangan Indonesia, serta memperkuat stabilitas dan perlindungan konsumen dalam sektor ini. Baik, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia. Ini mencakup perbankan, asuransi, dan lain-lain seperti itu. Lalu yang kedua, OJK memiliki stabilitas sistem atau keuangan seperti itu. Salah satunya tujuan OJK adalah menjaga stabilitas sistem di Indonesia. Lalu yang ketiga ada perlindungan konsumen. OJK berkomitmen untuk melindungi konsumen jasa keuangan. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa produk-produk layanan keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah transparan. Tidak ada hal-hal yang ditutupi seperti itu. Lalu yang keempat adalah kepatuhan terhadap standar internasional. Standar-standar internasional ini memiliki peraturan atau pengawasan keuangan seperti hal seperti itu. Lalu yang kelima ada edukasi dan literasi keuangan. OJK memiliki peran dalam meningkatkan literasi dan edukasi keuangan di masyarakat seperti itu. Fungsi-fungsi yang mengembangkan peran penting OJK dalam menjaga stabilitas dan sektor keuangan, melindungi konsumen, dan juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia melalui peraturan dan pengawasan jasa keuangan seperti itu. Lalu, tugas dan wewenang OJK adalah pertama, pengaturan atau regulasi, penyusun peraturan dan kebijaksanaan, mengatur berbagai aspek jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal seperti lainnya. Lalu ada fungsi sebagai pengawasan, melakukan pengawasan terhadap seluruh entitas yang beroperasi di sektor jasa keuangan. Lalu yang ketiga ada pemberian izin dan pengawasan operasional. Hal ini OJK memiliki peran memberikan izin operasional kepada entitas jasa keuangan untuk memulai atau mengubah bisnis mereka seperti itu. Lalu yang keempat ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen jasa keuangan dengan memastikan bahwa produk dan layanan jasa keuangan ditawarkan adalah transparan dan adil. Lalu ada penyusunan standar internasional. Hal ini memastikan bahwa jasa keuangan Indonesia mematuhi standar internasional dalam peraturan pengawasan keuangan. Lalu ada pengembangan pasar keuangan, mendorong pertumbuhan atau perkembangan pasar keuangan di Indonesia atau merangsang inovasi yang ada di Indonesia melalui jasa keuangan seperti itu. Lalu ada pencakupan hukum. Di sini jasa OJK melakukan tindakan hukum terhadap entitas yang melanggar peraturan keuangan, mengusut kasus-kasus yang pelanggaran sektor jasa keuangan seperti itu. Lalu ada lagi dengan edukasi dan literasi keuangan. Di sini OJK memberikan edukasi dan literasi jasa keuangan pada masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan keuangan yang bijaksana. Lalu kolaborasi dan dengan pihak lain. Hal ini OJK bekerjasama dengan Bank Indonesia atau BI atau Kementerian Keuangan serta lembaga-lembaga keuangan lainnya dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Sekian dari kelompok kami yang kami diskusikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.